Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Michael, kenapa harga per vial atau per dosis 3 juta? Siapa yang menentukan? Sebetulnya produk ini adalah dipasarkan di Indonesia terkait dengan kerjasama tripartit, yaitu Hetero dari India, PT Amarok Global Pharma dari Indonesia bersama KB Pharma. Sehingga penentuan harga ini terkait dari partnership tersebut. Namun demikian, kami tidak menutup adanya inputan-inputan dari masyarakat. Dan juga ada awalnya kenapa volume yang saat ini masih rendah menyebabkan harga yang diset menjadi cukup tinggi. Namun demikian, dengan masukan-masukan dari pasien dan para dokter dan asosiasi-asosiasi medis yang lain, saat ini sampai per hari ini kami masih meeting dengan tim Hetero, Amarok, dan KB Pharma untuk melihat kemungkinan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi harga. Yang mana pada prinsipnya kami ingin membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya pasien-pasien COVID, supaya bisa mendapatkan obat yang terjangkau dan bisa dicapai di seluruh Indonesia. Tapi harga 3 juta ini dari mana? Hitung-hitungannya bagaimana Pak Michael? Tentunya dari faktor raw material, ongkos produksi, dan ongkos transportasi. Namun demikian seperti kami janjikan, semoga doakan saja, semoga kita bisa memberikan respon yang terbaik secepat-cepatnya terkait dengan harga Covifor ini. Kalau di luar negeri apakah lebih murah atau lebih mahal si Remdesivir Covifor ini? Sangat bervariasi harga-harga di luar negeri. Seperti di Amerika misalnya harganya lebih tinggi, mungkin sekitar 30-50%. Di Filipina kurang lebih harganya sama. Begitu. Jadi memang bervariasi. Oke. Bu Erlina tampaknya, Bu Erlina apakah sudah bergabung lagi? Sudah. Sudah ya. Bu Erlina, kalau saat ini di RSUP Persahabatan, rata-rata dari pasien yang diujikan menggunakan Remdesivir ini, satu pasien kira-kira atau rata-rata butuh berapa vial sih, Bu? Iya, jadi satu pasien kalau pemberiannya 10 hari, maka hari pertama perlu 2 vial. Dan 2 vial, hari pertama saja ya? Iya, hari berikutnya 1 vial. Jadi artinya satu pasien perlu 11 vial. Nah, kalau dikalikan 3 juta, ini 33 juta. Bentar Ibu. Saya hitung dulu. Ini kalau misalkan pasien dirawat 10 hari, hari pertama dia butuh 2 vial, hari selanjutnya hari kedua sampai dengan ke-10 masing-masing butuh 1 vial ya. Jadi total butuh 11 untuk satu orang. Kalau 11 harga per vial 3 juta berarti satu orang butuh 33 juta ya? Iya. Mahal kan? Mahal sekali Bu. Selama ini memang seperti itu yang dilakukan di RSUP Persahabatan ya? Tidak, kalau untuk uji klinis ini biasanya kita mendapatkan donasi dari sponsornya, jadi kita tidak membayar. Tapi menurut Anda sendiri kemahalan ya? Mungkin bisa disampaikan ini salah satu masukan untuk Pak Michael, Bu. Menurut saya sih memang kemahalan, walaupun sebenarnya pasien-pasien COVID ini adalah tanggung jawab pemerintah, tapi tentu saja kalau pasiennya banyak sekali yang membutuhkan Remdesivir ini, kasihan juga sama pemerintah. Harus mengeluarkan banyak budget, padahal pemerintah juga seharusnya menurut saya juga perlu membuat budget untuk testing dan tracing. Oke, karena itu yang lebih saat ini jauh lebih dibutuhkan ya? Iya, karena menurut saya testing dan tracing ini adalah ke hulu untuk pencegahan supaya jangan ketemu pasien yang berat. Kalau testing dan tracing dilakukan dengan masif, kita ketemunya orang tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan. Jadi nggak perlu pakai Remdesivir, jadi lebih murah. Oke, Pak Ari, pendapat Anda Pak Ari? Ya, jadi sekali lagi betul tadi bahwa kita bicara soal wabah, maka ketika ada masyarakat yang terinfeksi oleh wabah ini merupakan tanggung jawab pemerintah ya untuk mengobati si pasien tersebut begitu. Nah, cuman kan sekali lagi tadi bahwa memang pemerintah punya keterbatasan di sini. Dan kemudian juga ada alternatif. Saya rasa bicara soal 30 juta segala macam itu kan sesuatu yang relatif dalam tanda petik begini.
Cuman saya sih berharap bahwa ini tidak dibebankan kepada pasien. Maksudnya bagaimana? Ya sekarang misalnya kalau dia mempunyai cover asuransi, asuransi yang bayar gitu loh. Karena sekarang kadang-kadang asuransi tidak mau bayar. Oke, saya lihat beberapa Pemda yang cukup kaya lah dalam tanda petik gitu ya, yang artinya mempunyai APBD yang baik. Ya silakan Pemda membantu membayarkan obat ini kepada masyarakatnya gitu. Jadi sekali lagi saya berharap ini tidak dibebankan kepada masyarakat. 33 juta itu baru ngomong obatnya saja, belum bicara soal perawatan dan yang lain-lain gitu loh. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan. Tapi sekali lagi tadi, kita mesti tahu indikasinya itu mesti jelas dulu. Jangan sampai udah keluar uang sedemikian untuk obat ini, ternyata memang tidak kena sasaran. Bahwa pasien tersebut sebenarnya tidak perlu diobatin ini gitu loh. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan. Gitu. Tapi kembali lagi ke soal harga remdesivir ini, apa sih yang Anda khawatirkan ketika yang remdesivir yang 3 juta ini, yang kata Bu Erlina satu orang bisa harus membutuhkan sampai dengan 11 vial, itu akhirnya pengeluarannya dibebankan kepada masyarakat. Apa yang Anda khawatirkan Pak Ari? Ya, jelas kan artinya begini, kita mesti lihatlah dalam kondisi situasi ekonomi saat ini, apalagi sekarang kan sudah Menteri Keuangan udah bilang bahwa ini udah resesi ekonomi. Ya kan begitu. Jadi menurut saya disinilah, inilah saya bilang tadi. Kalau memang obat ini tadi ya mesti jelas indikasinya. Jadi saya misalnya mesti batasi betul tadi harus di rumah sakit rujukan. Kalau perlu rumah sakit rujukan yang ada dokter spesialis paru atau penyakit dalam konsultan paru. Artinya memang dokter itu yang mendedikasikan obat ini misalnya. Jadi artinya ada ketika obat ini memang direkomendasikan, ada kompetensi tertentu untuk seseorang dokter itu menyatakan hal tersebut begitu. Sehingga memang penggunaannya itu sangat terbatas dengan indikasi yang ketat, misalnya seperti itu. Nah, bicara soal tadi, saya bilang tadi begini. Nah, sekarang kita bicara soal ketika orang sakit ini kan tanggung jawab pemerintah. Oke lah, pemerintah berbagi terhadap pemerintah daerah. Oke, beberapa perusahaan-perusahaan misalnya. Jadi misalnya kalau dia ini karyawan swasta, ya tanggung jawab perusahaannya tersebut untuk membantu membiayai ini gitu misalnya. Kalau dia memang di-cover oleh asuransi pun juga siap. Jangan sampai asuransi tidak mau mengganti pembiayaan ini. Jadi menurut saya sih yang terpenting adalah bahwa jangan sampai ini dibebankan kepada masyarakat gitu. Jadi ada yang membantu tadi. Oke lah, misalnya bentuklah yayasan gotong royong, kesetiakawanan, bahwa memang dia akan mensupport ini, akan membantu masyarakat membutuhkan. Oke, remdesivir nanti pesan dari saya akan bagikan, misalnya seperti itu. Itu kan, waduh luar biasa itu. Disitulah gotong royong gitu loh. Di situ diuji itu orang-orang kaya itu untuk bantu ini rakyat kecil. Jangan sampai rakyat jual macam-macam untuk mendapatkan obat ini gitu loh. Itu yang saya harapkan. Bu Erlina, tadi disentuh oleh Pak Ari, sebenarnya apa sih efek samping remdesivir kalau dikonsumsi atau diberikan kepada orang yang tidak sesuai gejalanya? Ya, jadi sebagaimana obat lainnya, obat remdesivir ini juga punya efek samping yang seperti saya katakan tadi, terutama terhadap ginjal dan hati atau liver. Jadi kalau seseorang yang sudah mengalami kelainan pada livernya ataupun ginjalnya baik karena penyakit lain maupun karena COVID-nya sendiri, maka saya kira sebaiknya obat remdesivir tidak diberikan karena akan memperburuk keadaan. Oke, jadi memang yang paling hati-hati adalah di area ginjal dan hati ya kalau memberikan remdesivir kepada seorang pasien ya Bu ya? Betul. Pak Michael, ini kan baru kemarin dipasarkan oleh Kalbe Farma dan hanya ke rumah sakit karena tidak boleh orang membeli di luar rumah sakit, harus diberikan oleh dokter yang memang kompeten. Tapi ada saja di situs online yang menjual produk remdesivir, itu asli atau palsu, Pak Michael? Terkait memang kami juga melihat adanya temuan-temuan produk tersebut tidak pada tempatnya, di mana mestinya itu harus kita ditelusurin, dan hal ini sudah kami bicarakan dengan pihak Badan POM bersama dengan partner kami Amarok untuk melihat apakah keaslian produk ini seperti apa, satu. Yang kedua adalah channel ini tidak benar. Seperti kami katakan, remdesivir tidak boleh dijual di luar rumah sakit. Dan tidak akan dijual di luar rumah sakit ya oleh Kalbe Farma ya?
Iya. Sehingga kalau kemudian masyarakat melihat itu dijual di toko online, tidak boleh dibeli ya? Harus sesuai dengan distributor resmi, di mana kami menggunakan 2 distributor, satu yaitu Ensafal dan kedua adalah Paripada. Apa kira-kira kalau yang dijual di toko online ini jangan-jangan palsu ya Pak ya? Atau seperti apa? Nah, hal ini kita harus mendapatkan obat dan mengecek dulu keaslian produk ini. Oke. Untuk saat ini kami lagi proses dengan Badan POM dengan partner kami Amarok. Oke, yang jelas memang obat ini tidak untuk dijual bebas, tidak untuk dikonsumsi orang sembarang, harus diberikan kepada pasien yang sudah sesuai kriteria yang dibikin oleh dokter yang berpengalaman dan tahu bidangnya begitu ya. Pak Ari, silakan Bu Erlina. Obat ini nggak bisa dibeli bebas karena dia bukan tablet atau kapsul, tapi harus diinfuskan. Jadi mesti pasien yang dirawat. Jadi salah sekali kalau orang membeli secara online. Oke. Itu siapa yang akan memasukkan obatnya? Oke. Jadi memang harus dengan pengawasan yang sangat ketat. Terakhir, Pak Ari, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat ketika sudah ada mulai pengujian terhadap remdesivir ini, Pak Ari? Ya, pertama tadi benar. Pertama masyarakat memang oke lah, ini ada sesuatu pilihan untuk pengobatan begitu ya. Kemudian juga mesti diketahui bahwa obat ini pun juga berdasarkan studi-studi yang ada, memang hasil riset tersebut ada yang positif, ada yang negatif. Berarti kan bicara soal bagaimana uji klinis tersebut dilakukan, bagaimana inklusi dari subjek dari penelitian tersebut begitu. Jadi memang indikasinya juga terbatas. Oleh karena itu, maka saya berharap masyarakat jangan berusaha untuk mencari obat ini sendiri. Ya terus terang saja kan bisa aja dalam black market tadi, saya nggak tahu online segala macam. Ini apalagi obat injeksi begitu ya. Sebenarnya ini yang harus diperhatikan. Kita belum tahu apakah memang kebetulan oke lah dia dapat obat itu, apakah obat itu disimpan dengan baik atau tidak gitu loh. Karena kan ada aturan-aturannya di mana obat itu harus ditempatkan gitu loh. Jadi dan menurut saya memang betul tadi Pak Michael, saya setuju sekali. Di sinilah peran Badan POM untuk melakukan pengawasan obat yang beredar di tengah masyarakat ini. Saya rasa gampang kok. Sekarang kita buka aja salah satu platform dari toko-toko online tersebut. Kita coba aja klik obat itu. Kalau memang ada, ini kan kita jadi pertanyaan. Ini kok bisa ada jual bebas seperti ini? Padahal tadi kita sudah bersepakat bahwa obat ini hanya di rumah sakit. Gitu loh. Kalau perlu artinya memang directly dokter yang meminta obat tersebut begitu. Tidak perlu ada resep. Jadi nggak bisa misalnya keluarga nyari resep tersebut di apotek keluar, tidak bisa. Jadi langsung online misalnya dokter menginstruksikan agar pasien ini dapat obat tersebut begitu loh. Jadi itu yang saya harapkan dan saya berharap kerjasama dengan PT Kalbe, kerjasama PT Kalbe dengan rumah sakit seperti itu gitu. Jadi tidak dijual bebas. Baik, itu dia yang harus digarisbawahi adalah ini obat keras hanya boleh diberikan oleh dokter yang paham dan berpengalaman. Hanya untuk pasien bergejala berat COVID-19, tidak untuk gejala-gejala yang lainnya. Terima kasih Pak Ari, Pak Michael dan juga Ibu Erlina, sehat terus. Kapan-kapan kita berjumpa lagi untuk membahas masalah lainnya terkait COVID-19. Selamat malam. Selamat malam.